Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Baik, hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pelajaran pekan lalu, yaitu masih tentang bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan, ya. Operasi hitung sendiri itu masih sama, ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun hari ini kita pelajari yang pertama dulu, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Baik, penjumlahan bilangan bulat itu sendiri, kita bisa mencarinya dalam 3 cara. Ya, cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Kemudian cara yang kedua dengan pasangan positif negatif. Kemudian yang terakhir dengan cara hitung langsung, yaitu melakukan perhitungan langsung. Masih ingatkah kalian pekan lalu aturan dari bilangan bulat itu sendiri? Jadi jika menggunakan garis bilangan, semakin dia arahnya ke kanan, maka dia bernilai positif. Semakin dia arahnya ke kiri, dia bernilai negatif. Nah, baik, kita akan mempelajari menggunakan cara satu-satu ya. Yang pertama garis bilangan, kedua dengan cara pasangan, ketiga dengan hitung langsung. Baik, cara yang pertama untuk melakukan penjumlahan pada bilangan bulat yaitu dengan garis bilangan. Aturannya apa? Kita ingat bahwa kiri itu negatif, kanan itu positif. Jadi jika bilangan bulatnya bertanda negatif, berarti nanti dia akan bergerak ke kiri. Jika bilangan bulatnya itu positif, dia akan bergerak ke kanan, arah panahnya ke kanan. Untuk memahaminya, kita gunakan contoh permasalahan. Contoh yang pertama, perhatikan di sini 2 ditambah 3. Nah, kalau kita menghitung langsung, kita sudah tahu hasilnya pasti 5, gitu ya. Tapi jika menggunakan garis bilangan, perhatikan caranya. Ibu mau menunjukkan bagaimana penggunaan garis bilangan. Perhatikan di sini, 2 itu bernilai positif, berarti dia bergerak atau menuju ke arah kanan sejauh 2 langkah. 2. Ya, kemudian ditambah 3, 3-nya positif, berarti ke arah ke kanan lagi, jadi diteruskan sejauh 3. Kemudian panah ini berakhir di angka 5, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi dasar penggunaan garis bilangan seperti itu ya, ketika dia bernilai positif, dia akan menuju ke arah kanan, dia negatif, dia menuju ke arah kiri. Perhatikan contoh yang kedua. Negatif 5 ditambah negatif 2. Nah, perhatikan garis bilangannya. Negatif 5. Ingat, negatif 5 berarti dia menuju ke arah kiri. Nah, nih. Negatif 5. Negatif 5. Sejauh negatif 5 ke arah kiri. Kemudian ditambah negatif 2. Berarti ke arah kiri lagi karena dia bernilai negatif. Sejauh 2 langkah, berarti dia berhenti di negatif 7, maka hasilnya negatif 7. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika dia pertama negatif 2 ditambah positif 5, berarti dia akan bergerak ke arah kiri dulu, baru dia berbalik ke arah kanan. Perhatikan garis bilangannya. Pertama, dari 0, dia menuju ke arah kiri sejauh negatif 2, karena dia negatif ya, berarti ke arah kiri. Kemudian ditambah positif 5, ingat positif dia ke arah
kanan sejauh 5. Dia berhenti di angka 3. Berarti negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kemudian contoh terakhir yaitu 7 positif 7 ditambah negatif 3. Berarti dia akan bergerak ke arah kanan terlebih dahulu. Dari 0 ke arah kanan sejauh 7. Kemudian dia bergerak ke arah kiri, berarti balik ya, ke arah kiri sejauh 3. Nah, berarti dia berhenti di angka 4. Berarti 7 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 4. Gitu anak-anak ya. Jadi beginilah cara penggunaan garis bilangan untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat. Kita lanjut ke cara yang kedua. Baik, perhatikan cara kedua, yaitu menggunakan pasangan positif negatif. Perhatikan gambarnya, Ibu minta tolong perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar pasangan positif negatif. Nah, lihat aturannya. Aturannya, ketika dia ada gambar positif hijau, maka dia bernilai positif 1. Ketika dia ada gambar negatif merah, ya, gambar merah ini negatif, maka dia bernilai negatif 1. Ketika gambarnya itu ketemu pasangannya ini, pasangan positif dan negatif jadi 1, maka dia bernilai 0. Itu aturannya, gitu ya. Sebagai contoh untuk memahaminya. Contoh yang pertama, 2 ditambah 3. Nah, kedua-duanya positif ya. Perhatikan gambar yang akan muncul. Pertama, 2, karena dia bernilai positif. Kemudian ditambah 3, bernilai positif semua. Nah, sekarang terkumpul semua positif. Ada berapa? Ada 5. Berarti hasilnya positif 5. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Negatif 5 ditambah negatif 2. Ingat, negatif tadi berwarna merah. Perhatikan gambar yang muncul. Nah, negatif 5 ditambah lagi dengan negatif 2. Ternyata semuanya menjadi negatif 7 ya, karena ada 7 gambar. Nah, ternyata hasilnya negatif 5 ditambah negatif 2 menghasilkan negatif 7 karena gambarnya negatif gitu. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 2 ditambah 5. Perhatikan, ini benar-benar tolong diperhatikan dulu ya. Pertama gambar yang muncul adalah bernilai negatif, berarti warna merah ada 2. Nah, kemudian ditambah positif 5, positif tadi berwarna hijau ya, ada sebanyak 5 gambar. Sekarang perhatikan, muncul pasangan positif negatif nih, ada 2. Nah, karena dia bernilai 0, kita coret. Tinggal bersisa yang warna hijau, ada 3, berarti positif 3. Gitu ya, jadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan positif 3. Contoh yang terakhir, yaitu 7 ditambah negatif 3. Perhatikan gambar yang muncul, karena 7-nya bernilai positif, berarti gambar warna hijaunya ada 7. Kemudian ditambah gambar yang berwarna merah ada 3, karena negatif 3. Sekarang muncul 3 pasangan, nah yang bernilai 0. Jadi bersisa berapa gambar di sini? Iya, bersisa 4 gambar berwarna hijau. Berarti dia 7 ditambah negatif 3 hasilnya 4. Begitu anak-anak ya. Cukup mudah dipahami jika menggunakan gambar seperti ini. Kita akan melanjutkan ke cara yang terakhir, cara yang ketiga.
Baik, cara yang ketiga yaitu cara hitung langsung atau kita melakukan perhitungan langsung. Ketika melakukan perhitungan langsung, itu pun ada aturannya gitu ya. Kalau cara yang pertama dan kedua tadi itu melalui gambar, kita harus menggambar gitu. Nah, ketika kita sudah memahami aturannya, kita akan lebih enak menggunakan cara hitung langsung. Perhatikan aturannya. Jika tanda sama, di sini maksud tanda sama seperti apa? Nah, tanda sama itu akan ada aturannya. Aturannya perhatikan, langsung saja tambahkan, kemudian tandanya mengikuti. Nah, maksudnya apa? Perhatikan contohnya. Ibu berikan contoh 4 tambah 6. Nah, di sini sama-sama tandanya positif ya. Sama-sama positif. Positif 4 ditambah positif 6. Nah, sama-sama positif, maka langsung saja tambahkan. Tadi disuruh tambahkan 4 tambah 6, 10. Tandanya mengikuti. Tandanya dia tandanya positif. Semuanya positif. Berarti positif 10. Seperti itu. Contoh yang kedua. Negatif 4 ditambah negatif 6. Tandanya sama kan? Sama-sama negatif. Nah, tadi aturannya bagaimana? Langsung saja tambahkan. Berarti 4 tambah 6 berapa? 10. Tandanya mengikuti. Karena tandanya dua-duanya negatif, berarti di sini negatif 10. Begitu ya. Lalu bagaimana jika tandanya berbeda? Nah, misalkan yang satu positif, yang satu negatif, atau kebalikannya. Perhatikan aturannya. Nah, benar-benar diperhatikan yang ini ya. Bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Meskipun ini nanti penjumlahan, tapi caranya dengan cara dikurangkan gitu ya. Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Nah, kemudian tandanya mengikuti bilangan yang besar. Perhatikan contohnya untuk lebih memahami. Negatif 4 ditambah 6. Nah, ini tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Negatif 4 ditambah 6. Caranya tadi bagaimana? Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 6. 6 dikurangi yang kecil 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Tandanya mengikuti yang besar. Tandanya yang besar positif, berarti positif 2. Gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir. 4 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? Nah, yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 6, yang kecil 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Tandanya mengikuti bilangan yang besar. Bilangan yang besar tandanya negatif, berarti negatif 2. Begitu anak-anak ya. Semoga anak-anakku semua bisa memahaminya. Jika masih kesulitan, boleh diulang-ulang lagi menyimaknya. Insya Allah, jika diulang-ulang akan lebih cepat pahamnya. Baik, anak-anakku semua, untuk operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, Ibu rasa cukup materinya ya. Jadi kita bisa melakukan dengan 3 cara. Pertama dengan garis bilangan, kedua dengan cara pasangan positif negatif, dan yang ketiga dengan menghitung langsung. Nah, kalian boleh menggunakan cara apapun gitu ya. Boleh menggunakan cara yang pertama, boleh menggunakan cara yang ketiga, atau menggunakan cara yang kedua. Atau mungkin kalau kalian mempunyai cara yang lebih mudah lagi, boleh dipergunakan. Jadi, untuk mencari suatu penjumlahan bilangan bulat tidak terpaku pada 3 cara tadi. Tapi Ibu rasa itulah cara-cara yang paling mudah begitu ya. Untuk pekan depan insya Allah kita akan belajar operasi yang kedua, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.